waktu dan tempat yang bersahabat dengan segalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ungkapan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam hormat kepada para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Semua kita yang hadir di dalam majelis yang berbahagia ini. Beberapa pertemuan yang telah lalu kita telah mengkaji beberapa topik, dimulai dari istri-istri Rasulullah, kemudian dilanjutkan dengan keutamaan hari Jumat dan lain sebagainya. Dan insyaallah malam ini kita kembali ke dasar, yaitu tentang adab-adab istinja. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang hendak menunaikan hajatnya, yang dimaksud di sini adalah istinja, baik ia buang air kecil maupun buang air besar. Maka pada malam hari ini kita melihat 10 adab yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menutup diri dan menjauh dari manusia ketika buang hajat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya kalau kamar mandi masjid kita itu kan setengah terbuka, setengahnya ditutup dan tidak pakai pintu. Sebenarnya ini tidak baik. Jangankan berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sendiri pun sebenarnya pasti ada rasa risih dan malu. Aku masuk hari itu kamar mandi dari ramai tahu ramai lah rawi asimai lah tidak ya dong sangawi dan tahu berarti menuruti sebenarnya kata hati teman menggorang bro. Kenapa? Karena tidak tertutup. Oleh karena itu bukan karena
menceritakan atau membanggakan, masjid yang di samping rumah saya dulu pun seperti ini, tetapi setelah dikaji, akhirnya dibuat dia tutupnya, pakai pintu, pakai dinding. Kenapa? Karena kadang-kadang Nabi nutup masuk nurau baberne itu kamar mandi kan, karena kamu talak satu ngah anggukan belakang kumpung do roh tulang nana tunai untuk ikut menjawab kusitu ya kut istinja roh ya puk pasti tinggi sini rawan siang malu besar kan begitu ya. Sebenarnya jangankan berdasarkan hadis Nabi, berdasarkan adat istiadat, berdasarkan tradisi, berdasarkan hati dan perasaan madung manggorau doon gari sampai mati ateta ramai lebih do gari yang gora kudur mai tamas. Tetapi kadang-kadang tidak ada yang mau mengingatkan dan tidak ada yang mau mengkaji hal sekecil ini, dianggap sepele begitu ya, dianggap kecil. Ya bukan berarti harus dibongkar. Ya kalau ada nanti pembangunan berikutnya biar dibuat seperti itu, kan begitu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, pada waktu dalam perjalanan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menunaikan hajatnya, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza, beliau tidak menunaikan hajatnya, hatta yataghayyaba falaira, sampai tidak ada yang dapat melihatnya atau menampaknya. Jadi kira-kira kalau kamar mandi kita ini nampak nggak kira-kira itu? Nampak ya? Maaf dulu ya Bapak Ibu ya, nampak. Berarti kalau begitu menurut ajaran Nabi, menurut ajaran tradisi, adat istiadat kita pun ini sudah salah. Kenapa? Nampak, kan begitu? Nampak dia. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini saya sampaikan? Biar menjadi bahan renungan dan pikiran untuk kita semua. Dan sekarang memang sudah zaman modern, ilmu itu sedikit-sedikit sudah makin nyampe. Kita melihat misalnya masjid yang ada di Batuna 2, Masjid Siratul Mustaqim, itu semua sudah pakai pintu kecil-kecil, baris semua kecil-kecil. Dulu tidak. Tetapi setelah kajian itu sampai, dan memang kadang-kadang kita tahu sebenarnya mengkorang detungi roha. Asli jong-jong puisinya tu kan, silo pesiaannya berarti narania. Asli narania berarti salah. Harana anggona maila salah. Anggona maila berarti cocok kan ini. Gambarannya mudah. Nah oleh karena itu Rasulullah SAW sama sekali tidak ada yang pernah melihat kemaluannya kecuali istrinya. Istrinya memang ada meninggal, yang lain tidak ada. Begitulah gambaran rasa malu yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kadang-kadang memang kalau bentuk kamar mandinya itu ada 5 dalam bentuk nampak setengah, kan bolong, tak pakai pintu, baru markurung satonga, mar dinding satonga, kan begitu.
Kalau dapat dia 5, dan barangkali memang kalau dia pakai pintu nanti dapatnya menjadi 4 atau 3, kan begitu. Memang makin sedikit. Tetapi kan kita mau melihat bagaimana proses perubahan itu, di mana sebuah masjid itu tempat ibadah kita, pengaplikasian daripada agama itu ada di situ. Maksud saya, pengaplikasian daripada agama itu harusnya ada di situ. Kalau saya jujur, kalau saya mau ke kamar mandi, kalau saya tengok setengah bolong dan dari belakang terbuka, saya lihat orang ada apa enggak. Kalau ada saya mundur. Kenapa? Saya malu. Atau paling tidak kalau nggak tahan pasti saya lihat yang paling ujung. Paling ujung kenapa? Barangkali orang tidak lihat kecuali dia sengaja, kan begitu. Tapi kalau kita di tengah, di pangkat, orang lewat pun sudah melihat. Bahasanya belum baik orang itu. Maksudnya supaya kita pikirkan ke depannya, maksud saya ya. Itu adab yang pertama. Bagaimana di dalam istinza, buang hazard itu tidak boleh dilihat atau diperlihatkan kepada orang lain sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia ya. Yang kedua, kata Rasulullah, tidak membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah. Adong dia babin balik na yan kunjung niya tulisan na Allah. Ya. Ada zakatnya di situ, ada nama Allah, ada bertuliskan nama Allah. Ya. Kemudian ada lagi misalnya dia membawa catatan-catatan yang di dalamnya ada tulisan Allah, begitu ya. Jadi ini enggak dibolehkan oleh Nabi. Makanya ada perbedaan. Dulu waktu saya kuliah itu nyusun tesis di IAIN Padang Sidempuan, sampai-sampai kertas saya banyak. Datang tukang jual rempah-rempah itu, mau diapa itu Ustaz? Apanya? Katanya kertasnya mau dibakar. Saya bilang, janganlah dibakar. Untuk apa? Biar samaku. Wanu nih pembungkus nih jagal. Baik dia pembungkus di kanteri, pembungkusnya rasak, pembungkus di garapan, kan biasa itu emak-emak bikin kertas pembungkus gitu ya. Oh enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Pelit amat sih. Bayar daripada dibakar. Bayar katanya. Orang banyak pula. Kalau kita nyusun tesis kan banyak. Dikasih sama dosen salah ganti, iya sayang berarti. Kasih lagi ganti sayang, kasih lagi salah ganti sayang, kan begitu. Sampai berin-rin dia, kan begitu. Saya bilang gini, saya bukan pelit Bu. Di dalam tesis saya ini banyak ayat-ayat Allah. Nggak mungkin saya berikan kepada ibu atau dibuat menjadi tempat bungkus ikan asin. Hati-hati ibu-ibu yang jualan rempah-rempah ini. Kelentongan warna, yang jualan kelentongan itu. Walau ada businya rasa dia saos itu kan tuh kartisi mai orang busi. Ya ayuhan nas, dosa besar. Atau biar mai, ya yuk ulang. Hari nalik isi keluarga Allahi. Biar mah jalan satu-satunya adalah dibakar. Kenapa? Biar hilang semuanya. Biar terhapus semuanya. Nah, kita kembalikan kepada topik. Tidak boleh bertuliskan nama Allah dibawa ke kamar mandi. Bagaimana kalau kita punya handphone seperti ini, lalu di dalamnya ada Al-Quran, kan begitu? Sekarang kan kita udah punya download Al-Quran, biar kalau berangkat ke Medan, ya jenuh di jalan, kita udah bisa ngaji, ya asik di tengah jalan. Nah, kalau kita kan ini bawa handphone yang ada di situ Al-Quran, yang ada dalamnya Al-Quran, apakah boleh dibawa ke kamar mandi atau tidak? Itu ya. Apakah sama dengan bentuk tulisan dan dalam bentuk memori, kan begitu?
Karena kalau dalam handphone bentuk memori. Kalau tulisan dalam bentuk tulisan teks dia begitu ya. Nah, untuk menjawab itu kita harus bedakan yang mana tulisan, yang mana memori. Tulisan langsung dan mana memori. Al-Quran yang ada di dalam handphone boleh dibawa ke kamar mandi. Kenapa boleh? Karena ia tersimpan di dalam memori. Nanti bapak ibu ke kamar mandi sementara sedang dalam perjalanan, diambil handphone, ditaruh di luar. Kenapa ditaruh di luar, Bu? Mau ke kamar mandi, kata ustadz kami kan nggak boleh dibawa, dalamnya adalah Quran. Nanti bapak ibu keluar kamar mandi, handphonenya udah nggak ada, kan begitu. Nah kalau begitu, kalau dalam handphone itu ada tulisan Al-Quran, ada dia downloadan Al-Quran, maka handphone itu boleh dibawa ke kamar mandi. Apa bedanya? Beda sekali. Tulisan dengan yang tersimpan dalam memori. Tulisan itu nampak langsung, sedangkan memori tersimpan rapi, harus dibuka dia baru nampak. Jadi ada yang tanya, handphone pun nggak boleh itu Ustaz, walaupun dalam memori. Saya bilang, Bapak ada hafal Al-Quran? Ada. Apa hafal Bapak? Qul a'udzu birabbin nas. Di mana Bapak simpan? Di memori otak kan gitu. Jadi kalau kau masuk kamar mandi, buang aja dulu tuh. Jadi kalau dia di memori boleh. Kalau dia di memori boleh. Tapi kalau dalam bentuk teks, tulisan, atau misalnya dia punya cincin, ada situ tulisannya Allah, apalagi diletakkannya sebelah kiri, ya, atau jamnya ada Allah, atau kaosnya tulisan Allah. Sekarang udah banyak corak ragam main-main asal buat aja merek tulisan, maka ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zalika wa man yu'azzam sa'airallahu fa innaha minat taqwal qulub. Demikian perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syair-syair Allah, syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu tak timbul dari ketakwaan hati. Jadi napa ladainya, berarti timbul dari kekurangan ketakwaannya. Tapi dia waspada, dijaganya, diwaspadainya, hati-hati, maka itu menjadi sebuah pemahaman baginya, bahwa kalau Al-Quran yang ada dalam handphone itu tersimpan dalam memori, sama dengan Al-Quran yang tersimpan dalam memori kita, maka itu boleh dibawa. Kalau sampai Al-Quran yang ada di memori tak boleh dibawa, gawat, kita nggak boleh kita masuk kamar mandi, karena kita semua masing-masing punya hafalan Al-Quran, kan begitu. Yang lebih berbahayanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang yang ketentengan. Bagaimana ketentengan? Syaibutu halakiana malim. Dia macaran syaibutu halakiana malim. Ibain mana ada panggilna mengaji, ibain ada panggilna solawat, ibain ada panggilna ayat-ayat, ibain ada panggilna azan-azan, kan begitu. Ini bahaya sebenarnya. Kenapa? Karena paling tidak, walaupun dia tidak jatuh kepada haram, paling tidak ia menjadi sebuah kemakruhan atau kesubhatan, lebih dekat kepada haram, sesuai dengan konteks tulisan itu tadi. Masuk bayi itu kamar mandi neram, jawabannya handphone itu bagasan Al-Quran tu kamar mandi kan. Walau orang pas istinja iya rabas pun minum tuh Yasin lu tuh telepon cocok itu. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Cir alif lam mim, ini nggak boleh. Jadi kalau kita punya nada sambung, ya apa namanya itu, bukan nada sambung, nada panggil, nada panggil. Kalau bisa janganlah kita pergunakan yang namanya ayat-ayat Allah. Jangan kita pergunakan yang namanya solawat-solawat, yang namanya suara azan.
Ataupun kalau kita memang ingin untuk murozaah hafalan kita, kan kalau dibuat seperti itu Ustaz mengingatkan begitu ya. Berarti kalau begitu kita harus siap-siap setiap masuk kamar mandi harus kita matikan. Harus kita matikan. Jangan sampai kita masuk kamar mandi ramah sepuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, kau ikuti pula Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya kan doa begitu itu hidup kuliah. Sudah biasa nih. Makanya kalau guru saya dulu pernah bilang waktu saya kecil, awya kinau anggo udah kau dapat kau bagas seram nih ya. Dia main ini bang, dapat kau warna yang nih, dapat kau bagas seram kan ya. Orang minta dapat kau bagas seram nih bang. Nah itu dia. Makanya nggak boleh main-main. Nah oleh karena itu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-khula wada'a khatama. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia masuk ke dalam kamar mandi, ia meletakkan cincinnya. Ia meletakkan cincinnya, dibuka cincin, diletakkan seperti ini. Kenapa? Karena memang cincin Rasulullah itu bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Jadi bertuliskan Muhammadur Rasulullah. Berarti di situ ada nama Allah. Ditanya sama sahabat, kenapa dibuka cincinnya setiap masuk kamar mandi? Di sini ada nama Allah, Muhammadur Rasulullah. Jadi hati-hati kita. Jadi kalau paling tidak kalau kita cincin yang seperti ini, sebagusnya pun karena Rasulullah setiap masuk kamar mandi selalu membuka cincinnya, hendaknya kita pun setiap masuk kamar mandi hendaklah membuka cincin. Kenapa? Bukan hanya lapas yang kita perhatikan, tapi letak daripada kebersihannya, ya, letak daripada kebersihannya. Kan kalau punya cincin seperti ini diletakkan di kiri, dia cebok pakai tangan kiri, jadi kurang kebersihan. Baik kamu ambil, kamu kantongi. Apalagi nanti setelah istinza, kau mau berwudu, biar tidak ada yang terhalang untuk anggota wudu. Apalagi nanti kalau ada berwudu, dia pakai cincin, paling tidak kalau tidak di muka harus diputar, biar jelas dia mengalir air itu kepada anggota tubuh kita itu. Nah oleh karena itu Syekh Abu Malik Hafizuhullah beliau mengatakan, jika cincin atau semacam itu dalam keadaan tertutup, tadi seperti handphone tadi tertutup ya, dalam keadaan tertutup atau dimasukkan ke dalam saku atau tempat lainnya, maka barang tersebut boleh dibawa ke WC. Jadi diambil kan, dia tutup, ditutup, bisa dikantongi dan lain sebagainya. Artinya tidak nampak langsung, teksnya itu tidak nampak langsung gitu ya. Itu menurut Syekh Abu Malik Hafizuhullah. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, jika ia mau, ia boleh memasukkan barang tersebut ke dalam genggaman tangannya. Berarti kalau genggaman ditutup rapat seperti ini, berarti lewat pakai tangan kanan, dimasukkan seperti ini. Sedangkan jika dia takut hilang karena diletakkan di luar, maka boleh dibawa ke kamar mandi dengan alasan kondisi darurat. Misalnya ibu-ibu pergi pengajian akbar, ya, pergi pengajian akbar, ibu bawa tas, di dalam tas itu ada Yasin, ada Al-Quran, ada zikir, kertas selembar. Karena biasanya kalau pengajian akbar kamu berzikir lagi, teks zikirnya ada Astaghfirullah, ya, Rabbal baraya, diambil itu zikir, habis berzikir simpan dalam tas. Tiba-tiba mau sholat zuhur di masjid, dia ingat ini teks banyak, ini Al-Quran, ini Yasin, ini teks zikir dalam tas. Nanti kalau ditaruh di luar bagaimana ini? Kan begitu, ditaruh di luar bagaimana hilang? Sebab yang ada dalam tas itu bukan hanya Al-Quran, bukan hanya Yasin, bukan hanya teks zikir, tapi ada juga duit, ada juga titin rupiah, pendukung nilai kan? Oh, kalau ini, atau tidak ada pun sesuatu di situ, orang berpikir ada, takut, khawatir dia hilang.
Oleh karena itu dimasukkanlah dia. Digenggam maksudnya boleh saja dibungkus rapi. Dibungkus rapi, dibuatlah dia apa namanya itu, kalau misalkan Quran dibikin plastiknya rapi, baru dimasukkan ke dalam tas, kemudian baru dibawa, kan begitu. Kenapa? Karena dikhawatirkan hilang dalam posisi darurat seperti itu, tidak apa-apa katanya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, membaca basmalah dan meminta perlindungan pada Allah, berarti ta'awuz, gitu ya. Dan meminta perlindungan kepada Allah sebelum masuk tempat buang hajat. Berarti sebelum masuk tempat buang hajat, bukan setelah di tempat buang hajat. Berarti ketika memasuk kamar mandi, ayo baca, kan begitu. Dalil yang pertama, ada yang mengatakan cukup bismillah. Masuk ke kamar mandi, bismillah, berarti dengan Allah. Tapi jangan di luar, begitu ya. Jangan di dalam. Mau masuk kamar mandi, bismillah, gitu ya. Sedangkan menurut hadis yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, gitu ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya. Aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan dari setan perempuan. Jadi minal khubusi wal khaba'is, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Berarti ada setan laki-laki, ada setan perempuan, kan begitu. Hati-hati kita nih. Oleh karena itu yang terbuka itu tadi, hati-hati kita. Rapalak lain nih, rupa setan naik kan. Setan naik, kan begitu. Ada setan laki-laki, ada setan perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ada satu lagi, kalau itu tak dapat bagi yang tua-tua, kadang-kadang rumah tolongon, so ni penang udah betul ustaz deh, cukup dengan bismillah, ya, cukup dengan bismillah. Oleh karena itu Imam An-Nawawi rahimahumullah, ya, membaca seperti ini, ya, harus diadakan di luar bangunan, berarti ini pintu kamar mandi. Begitu kita mau masuk, kita sudah baca bismillah, masuk. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kemudian kita masuk, gitu ya, baru kita masuk. Ulang turun kamar mandi tong, makana merbadai ahli syariah dan ahli tasawuf. Pandokon ni ahli syariah wan inda tola idokon niya buat ni Allah di kamar mandi atia kodoh hajat. Pas kodoh hajat untungnya. Nah tola ninya. Anggo persari itu jelas kung punya natola. Kenapa? Pegangannya hadis. Tapi orang tasawuf bilang, hati-hati kau, katanya. Hati-hati. Kenapa? Ketika engkau didatangi oleh malaikat Israel ketika posisi kodoh hajat, apa yang kau lakukan? Katanya. Oh, ini orang tasawuf ini. Apa yang kau lakukan? Pas terang musirang haibah. Kan bakal sunari madam kamar mandi mati. Hah? Nah, dapat umurnya Allah, mati pasti konyet. Yang mau itu. Oleh karena itu kita sesuaikan. Makanya tadi Imam Ahmad Hambali, kemudian Syekh Hafiz apa tadi itu? Yang pertama itu dia bilang tadi itu imam yang dua ini mengatakan kalau dalam keadaan darurat silakan. Wala niramu pas qur'an dia. Roh malaikat Israel biar bila Israel ison mapar matemu patung nak datu kamar mandi hal namaru do kan alam namen ceret misalnya ima dalamnya lupa mati karena itu nama nguluan mardalan dalam mati on adong mati arani corona. Jadi yakin kun matu dirimu pola mati arani corona sangat sondia PO menghindar konna pola orang-orang orang-orang tahu gitu ya. So mendir PO anggon madalan gua mati natar kobari pola pusigena. Tapi orang syariah dan orang tasawuf berangkat tadi. Orang syariah bilang jangan di luar kamar mandi. Orang tasawuf bilang bagaimana kalau posisi darurat? Pas kodoh hajat.
Ketika itu datang malaikat Israel. Boleh, walaupun dia sedang dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyik pernah tentunya biar bendongan. Hah? Biar orang mulinan. Tengok mati meisi. Kan banyak orang ceritanya mati di kamar mandi. Lengah tola ni guru ini mati pun dia orang biar. Rupa harus mati ya guru menengoknya. Maka ada ulang meyakin tu iba. Tu guru sebenarnya toleh. Pendukun ni guru lengnya. Enggak, pendukun ni dalil doh kan. Enggak, tapi pendukun ni guru. Maka ada pendukun ni guru yang kau salah bertentangan dengan dalil, boleh kita bantah, boleh kita sampaikan, boleh kita ingatkan, kan begitu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke tempat yang keempat ya. Masuk ke tempat buang hajat terlebih dahulu dengan kaki kiri dan keluar dari kaki kanan. Maka ini pelajaran bagi kita. Apa pelajarannya? Setiap masuk ke tempat yang buruk, kamar mandi buruk, dulukan kaki kiri, keluar kaki kanan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu keluar rumah salah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu keluar rumah salah. Kenapa? Dia keluar rumah duluan kaki kanan. Kalau kanan berarti dia salah. Harusnya dia keluar kaki kiri. Kenapa? Rumah itu tempat yang baik. Rumah itu tempat yang baik. Ada orang Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Keluar rumah langkaunya kaki kanan bajol. Terus masuk kebiasaan kaki kanan. Harusnya memang harus sejak dini kita harus memahami bahwa setiap tempat yang buruk masuk duluan kaki kiri, keluar duluan kaki kanan. Setiap tempat yang baik masuk duluan kaki kanan, keluar duluan kaki kiri. Makanya kalau keluar rumah kaki kiri duluan. Kenapa? Karena rumah tempat yang baik. Masuk masjid tempat yang baik gak? Baik. Masuk duluan kaki apa? Kanan, keluar kiri karena masjid tempat baik. Rumah kita kenapa kita kanan duluan? Emang rumahmu tempat yang tak baik? Rumah itu tempat yang baik. Ngakulah ibu-ibu. Biasanya kalau kamu dari rumah kaki kanan apa kaki kiri? Kanan, ngaku kan? Itu rumahmu tempat yang baik. Harusnya duluan keluar kaki apa? Keluar kaki apa? Kiri, karena rumahmu tempat yang baik. Keluar dari rumah duluan kaki kiri. Keluar dari masjid duluan kaki kiri, karena itu tempat yang baik. Masuk duluan kaki kanan. Kamar mandi itu tempat yang buruk. Masuk duluan kiri, keluar duluan kanan. Itu dia. Sederhana kan Bapak Ibu? Sederhana, tapi kan kita salah. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Paten kali bacaannya dari rumah, tapi duluan dilangkahkannya kaki kanan. Kan begitu. Harusnya di duluan kaki kiri karena rumah tempat yang baik. Masuk baru kaki kanan, kan gitu. Aduh, kita bayangkan ini ibu ngaku tadi. Aku kalau saya tidak mau. Saya dulu pernah ceramah ke Danau Syais. Itu ya. Saya pernah dulu ceramah ke Danau Syais. Setelah ceramah, kawan saya waktu itu ketua DPR Tapanuli Selatan, Haji Rahman Nasution. Saya ke sana sama dia, cuman lain mobil kan begitu. Habis ceramah diajak saya ke warung kopi. Ustaz, nanti lagi kita pulang, bincang-bincang dulu di warung kopi ini katanya. Saya lihat jam, namanya malam kan begitu ke Danau Syais. Ceramah malam Isra wal Mi'raj. Saya tengok jam gini, udah 1:30 selesai. Udah, pacul mau udah niku. Au napalahan paruan motor puniku. Narunan guijo udah ngatar pai itu tuda. Amgi bela kamana terpeteti udah niku. Pacul mau narun dapat tuda doa ini gutong kan? Narun dapat tuda doa ini ku.
Ana jual mah toko ramang dan tokin mah 5 menit lek nia. Akhirnya pesan yang tes 5 menit. Lek memang roh suruna, ke maniung nak ada pe mengalut tilang lang monon. Pulang. Ini saya pulang. Begitu saya pulang di tengah-tengah hutan itu jatuh pohon yang besar. Rabas kuinjak gas. Udah sampai. Saya berhenti karena sakit tidak terkendalikan. Saya tengok di belakang sudah ada tumbang pohon yang besar, kan begitu. Tumbang pohon yang besar. Akhirnya 10 menit kemudian Pak Rahmat datang dia yang nggak bisa lewat dia. Kenapa? Karena pohon yang besar itu. Lalu ditelepon saya, Ustadz dari mana? Aku dari Sipenggeng aku Pak, aku bilang di Sipenggeng. Bapak nggak bisa lewat, pulang lagi ke villa katanya. Iya Pak. Kenapa Pak? Tumbang pohon. Tumbang pohon. Itulah Pak. Bapak nggak mau, aku bilang kita pulang. Bapak nggak mau, aku bilang. Jadi akhirnya dipanggil saya ke rumahnya. Aduh perlakuan Muhammad. Aduh perlakuanmu. Saya bilang, Pak, saya nggak punya perlakuan, saya nggak punya ilmu, saya nggak punya apa-apa. Cuman saya mengamalkan apa yang diamalkan Rasulullah. Apa itu? Keluar dari rumah, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Au baca di nakilos kehenya. Kaki apa Bapak duluan keluar rumah? Saya bilang. Oh biasa kaki kanannya, itulah salahnya. Harusnya Bapak keluar rumah kaki kiri. Ini kutu. Oh nabahan Ustaz do parguru ondo PBG ini toh. Nabahan Ustaz parguru ondo PBG nya. Auma sana ketua DPR Ustaz nabahan pardongan. Kita tok 3 tahun meter mardongan. Ustaz na waktu bangin aja lu nama di punya suni. Lek nak kaki kanan dunia. War pelak kasihmu leknya toh. Oke Pak, saya kasih logikanya. Saya bilang. Ini di rumahnya ini. Saya kasih logikanya. Bapak masuk kamar mandi, kaki apa duluan? Kanan. Kalau keluar, kiri. Kamar mandi tempat apa? Tempat buruk. Kalau masuk masjid, saya bilang, kaki apa duluan? Kanan. Keluar, kiri. Masjid tempat apa? Tempat baik. Nah, rumah Bapak tempat apa sih? Tempat baik dong. Oke. Itu dia. Saya bilang, oh, mana barunya. Nah, jalan lo namanya. Ayo, nanong perlakuan ada niku. Mantuk gitu-gitunya. Allah Akbar, la ilaha illallah. Barangkali kadang-kadang ilmu yang sedikit itu kita kadang-kadang silap loh, kajian-kajian yang sedikit itu ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan ya, kana Nabi SAW yuzibuhu tayammun fi tu'allihi wa turzilihi wa tahurihi wa fi syaihi kullu. Nabi SAW lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut ketika bersuci, dan setiap perkara yang baik. Berarti kalau menyisir bola-bola kacang untuk nih ya, ada untuk persuruhnya bola kacang kan, bola kacang umumnya, berarti dulu kan kemana? Ke kiri, karena itu perkara yang baik. Memakai sandal duluan yang kanan, gitu ya. Itu semua diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersuci makanya kita berwudu yang mana duluan? Kanan, karena itu perkara-perkara yang baik. Jadi perkara-perkara yang baik selalu didahulukan yang kanan, ya. Jadi oleh karena itu pegangannya balikannya begitu, tempat yang baik, tempat yang buruk, gitu ya. Itu. Kemudian yang kelima, tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Kamar mandi kita, kamar mandi masjid kira-kira menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Saya belum perhatikan. Hah? Oh, miring sikit ya, miring sikit. Ini Bapak ini tukang rumah katanya, udah bincang-bincang. Nanti kalau Bapak tukang rumah orang, pas mau bikin kamar mandinya, tengok. Sonon kamar mandi nih, nak punah bagasi. Bapak arahkan itu. Jangan. Kenapa? Pandukuni guru natola menghadap kiblat, bahwa membelakangi kiblat. Itu ya. Makanya kalau bangun rumah, kalau kiblat di sana biasanya, kalau saya arahkan kamar mandinya arah sana atau arah sana. Kenapa? Biar tidak menghadap atau tidak membelakangi
kiblat, tidak membelakangi atau tidak menghadap kiblat, itu ya, menghadap kiblat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Ayyub. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu ya, "Iza ataitumul ghaid," jika kalian mendatangi jamban. Jamban ini berarti tempat buang hajat, itu ya. Bisa dikatakan kamar mandi kalau sekarang, bisa dikatakan toilet, ya, bisa dikatakan WC. Fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Jangan menghadap kiblat dan membelakanginya. Ada ibu-ibu yang nanya, "Ustaz, anggolamian dawo tapi yang di rumah aik do ninya. Aik kipas rupa menghadap kiblat. Jadi ke pakutapianan. Jadi ada pindu mai salah menyu. Salah karena dia menghadap kiblat. Berarti pamereng Allah pamereng gitu. Itu dia. Merengkan dia. Oleh karena itu kalau kamar mandi kita tadi ada dua kesalahannya ya. Sesuai dengan syariat agama kita gitu. Ada dua, nampak. Kemudian terlalu condong ke kiblat. Harusnya begini gitu ya. Maksudnya bukan berarti harus wajib dibongkar gitu. Untuk pembangunan berikutnya mana tahu ada rehab supaya digambar ya. Digambar bagaimana bagusnya gitu ya. Bagaimana bagusnya. Walakin syarriku au gharrabu, ya. Akan tetapi hadaplah ke arah timur atau barat. Abu Ayyub mengatakan, dulu kami pernah tinggal di Syam, ya. Waqadimna Syam, dulu kami pernah tinggal di Syam, kami mendapati jamban, kami dibangun menghadap ke arah kiblat. Kami pun mengubah arah tersebut dan kami mohon ampun kepada Allah. Oh, langsung mohon ampun kepada Allah nih. Hati-hati ibu. Maaf ya Bapak Ibu kalau misalnya rumahnya ada yang kamar mandinya arah kiblat. Ya paling tidak dia bisa, kalau kamar mandinya kan nggak bisa dimodel lagi. Berarti dia bisa memodel dirinya lah sedikit supaya tidak persis menghadap kiblat gitu. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau bangun rumah, ya, perhatikan itu. Jangan sampai toiletnya atau WC-nya atau kamar mandinya sampai menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Yang dimaksud dengan hadaplah arah barat dan timur adalah ketika kondisinya di Madinah. Namun kalau kita berada di Indonesia, berdasarkan hadis ini dilarang buang hajat dengan menghadap arah barat dan timur, dan diperintahkan menghadap utara dan selatan. Karena tadi yang diperintahkan itu mereka berada di Madinah. Maka ada orang kuling-kuling acai salat membelakangi kiblat ninya. Momot coba menjala kita podna. Untuk salat pistara niya, betul niya, aminnya. Salat Jumat ada khutbah nito membelakangi kiblat niya. Indah salat do membelakangi kiblat niya. Sah niya, amin. Oh, halak anggakan moka baru niya. Kalau moka manis pesawat gitu ya. Itu dia. Oleh karena itu perbedaan itu. Ya. Jadi harus kita perbaiki itu. Dalil-dalilnya banyak ya. Dalil-dalilnya banyak. Kemudian tidak buang hajat di jalan, ya, itu jelas ya. Tidak buang hajat di air yang tergenang. Hati-hati kita, ini kadang-kadang kalau kita pergi mandi ke kolam, nggak bisa kita jaga itu. Mandi di kolam ya, nggak bisa kita jaga. Harusnya mandi di kolam, kadang-kadang orang pipis di dalam kolam itu mana dia tahu ya, mana dia tahu. Makanya dulu saya pernah mau pergi ke kolam, begitu sampai ke kolam diajak mandi. Begitu sampai di kolam, udah ada yang bilang, Ustaz gitu, oh malu saya nggak jadi saya mandi. Tapi saya pingin kali lah mandi di kolam. Akhirnya saya telepon yang punya kolam. Itu kolam yang sebelah sana khusus keluarga saya, tak ada yang lain. Boleh, bilang. Boleh Pak, tapi bayar tambah katanya. Iya boleh, nggak apa-apa aku bilang. Tapi nggak ada orang lain masuk, kita ada di situ. Jadi hati-hati.
Makanya kadang-kadang mandi di kolam umum itu pun kurang baik. Salah satunya saling melihat, campurnya laki-laki dan perempuan. Kemudian adanya orang yang dengan sengaja dia pipis di dalam kolam itu. Padahal kolam itu bisa dikatakan air yang tenggelam gitu ya. Kemudian ketika memperhatikan adab istinza, membersihkan sisa kotoran setelah buang hazard, kemudian hal-hal yang lebih teknis lagi harus kita perhatikan ya, harus kita perhatikan. Jangan sampai kita meninggalkan kotoran kita di kamar mandi, apalagi kamar mandinya itu kamar mandi umum, sehingga orang yang datang setelah kita merasakan betapa harumnya kotoran kita. Itu dosa yang sangat besar, itu dosa yang sangat besar. Jadi kalau gitu siram, bukan hanya kamu yang kau bersihkan, tapi apa, tempatmu buang air besar, buang air kecil itu juga harus dibersihkan. Itu adalah wujud daripada tanggung jawab kita sebagai amalan, sebagai perintah di dalam agama kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih.